Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ingatkan lagi terkait isim yang tidak bertanwin. Anda coba kelompokkan dengan cara yang insya Allah lebih mudah, masih sesuai dengan yang dikasih sama penulis-penulis. Isim ghairu munsharif, tidak atau terhalang dari tanwin. Yang pertama kemarin ada sighah muntaha al-jumu' yang bentuknya 2 alif 2 atau 2 alif 3. Di antara contohnya masajidu 2 alif 2 atau 2 alif 3. 2 alif 3 misalnya apa? Mafatihu. Kalau ada jamak bentuknya 2 huruf, tengahnya alif, kemudian 3 atau 2 huruf, terhalang dari tanwin. Kemudian yang kedua, ini yang disebutnya kalau di kitab lain sudah ada di kitab itu al-alif at-ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah ini belakangnya hamzah alif hamzah. Misalnya kalau di kitab itu ulama'u, yang di atas wazan fu'ala'u sama af'ila'u kan, asdiqa'u. Ini itu bentuknya. Yang ketiga nanti kita artikan dulu. Kemudian ini kelompok yang di atas ini, yang ketiga nanti ya, akan ada di kitab selanjutnya. Cuma beliau belum kasih. Cukup satu alasan, ya ini kalau ada isim jamak kemudian jamaknya sighah al-jumu', langsung dia tidak boleh bertanwin. Kelompok yang bawah ini kelompok yang butuh 2 alasan untuk terhalang dari tanwin. Yang pertama kemarin adalah alif nun. Alif nun, belakangnya alif nun jika bertemu dengan alam. Apa alam kemarin? Nama. Maka dia nggak boleh tanwin. Contoh apa? Osmanu, nama orang, kemudian belakangnya alif nun. Termasuk nama tempat atau nama bulan kemarin kan? Ramadhanu, belakangnya alif nun. Alif nun plus nama. Ini kita jadikan nomor satu lagi. Begitupun alif nun dengan sifat. Nah, kita campur menjadi si alif nun ini. Apa contohnya? Kaslanu. Sifat belakangnya alif nun maka nggak boleh tanwin, sama sebagaimana nama orang. Apalagi syab'an, kenyang. Nah, jadi untuk alif nun butuh bertemu dengan alam sehingga tidak bertanwin, atau bertemu dengan sifat. Kemudian apa lagi? Wazan fi'il, waznu al-fi'il, yang mirip sama fi'il. Nama kalau mirip sama fi'il tidak boleh bertanwin. Masih alam ya ini ya. Ini sebelah kanan pokoknya alam, sebelah kiri pokoknya sifat. Wazan fi'il sama alam, misalnya apa? Ahmadu. Nah, ini nama orang tapi bentuknya mirip fi'il mudhari atau bahkan fi'il madhi af'al. Contoh fi'il mudhari lagi yazidu. Yazid itu boleh tanwin karena dia bentuknya fi'il mudhari. Zada yazid. Kalau sifat ketemu dengan alif nun
diantaranya isim-isim warna. Alif itu apa namanya? Fi'il, mirip sama fi'il, ahmaru dan teman-temannya. Atau isim tafdil, isim yang bermakna paling. Misalnya akbar, yang paling besar. Nah, ini sama nggak boleh bertanding. Afadil paling tambah satu lagi. Diantaranya warna perempuan ya. Hamro. Nah, ini alif dan son. Kemudian apa lagi kemarin? Hah? Non Arab. Non Arab hanya ada terjadi pada Bismillah. Ajam dengan alam. Tidak ada sifat. Berarti untuk si sifat di kitab ini baru dikasih dua sebab, yakni wazan fi'il dan alif nun. Ajam dengan nama misalnya apa? Ibrahimu, nama dan dia nama non Arab nggak boleh ditanwin. Apalagi misalnya Yusufu dan seluruh nama Nabi. Ya. Satu lagi kemarin, nama dan taknis perempuan. Nah, jadi sekarang alam kita baru tahu 4 sebenarnya ada 6. Misalnya apa? Aisyah tuh apa lagi? Zainabu, apalagi contohnya yang mewakili seluruh faedahnya. Nama perempuan ada tak sudah, nama perempuan gak ada tak sudah. Satu lagi nama laki yang ada tak. Misalnya Hamzah. Nah, ini nama laki tapi dia ada ciri perempuan, maka masuk ke alam dan taknis. Nah, berarti kalau mau kita kelompokkan, yang bertemu sama alam ada 4 poin. Alif nun, wazan fi'il, ajam dan taknis. Di antara 4 poin tersebut yang punya sifat ada 2, alif nun sama wazan fi'il. Enggak ada sifat sama ajam ya. Enggak ada sifat sama taknis. Dapat ini poinnya? Nanti ada 2 lagi yang kosong. Di sini ada 1 yang kosong. Nanti kita dapat di kitab Muyassar. Nah, isim-isim ini kenapa sih dibahas? Isim-isim ini dibahas karena dia perubahan harokatnya beda. Sama kayak kita ingat isim musanna. Isim musanna normalnya gimana? Muslimani, 2 orang muslim. Kalau kena jar, jadinya pakai ya muslimin. Jamak mudzakkar salim, muslimuna. Kalau kena jar di muslimina. Nah, isim-isim ini yang tidak boleh ditanwin sama. Dia misalnya Makkah. Makkah ini alam taknis. Alam dan taknis. Makkah. Apa harokatnya? Makkatu. Kalau kena jar, isim yang tidak boleh ditanwin maka menjadi fathah. Ila Makkata. Nah, ini masalahnya dia nih. Ya, makanya dia dibahas rinci karena perubahan harokatnya beda. Contoh lagi apa? Aisyah. Kita tahu kalau hadis pakai huruf jar biasanya. Menyampaikan hadis ada huruf jar an dari Aisyah. Maka kita akan bacanya an Aisyata. Kalau misalnya hadisnya dari Mu'ad bin Jabal, maka kita akan katakan an Mu'adin karena dia isim yang bertanwin. Nah, kalau nggak bertanwin, kasrohnya malah fathah, berarti itu. Majrurnya malah pakai fathah. Ini yang mau dibahas di bab terakhir ini. Nah, lihat di situ kata penulis ad-darsu as-salisu wal-ishruna, dars ke-13. Silahkan dibaca. 2. Kecuali yang panjang ya. Wahai aku pelajar yang baru. Jadi itu di situ sebagai apa? Sifat atau naat dari tolibun ya.
Man anta ya akhi? Siapa kamu wahai saudaraku? Ana talibun jadidun, saya seorang siswa yang baru. Di sini belum ada pembahasannya. Kita baca dulu 1 2 3. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Lanjut. Ismi Ahmadu. Masmuka ismi Ahmadu. Apa artinya? Nah, ini ada ghairul munsharifnya. Ada isim yang terhalang dari tanwin? Siapa ya? Ahmad. Kenapa? Kurang Arab apa Ahmad? Nama dan mirip wazan fi'il ya. Nah, masmuka ismi Ahmadu. Kita baca 1 2 3. Masmuka ismi Ahmadu. Ismi apa artinya? Nama saya. Ingat ya, isim kalau di belakangnya ada ya, berarti itu ya-nya ya mutakalim. My dalam bahasa Inggris kan, kepemilikan saya. Lanjut. Ya. Nah, lihat situ. Min aina anta? Apa artinya? Dari mana asalmu? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Pakistan ghairul munsharif. Kenapa? Alif nun. Nama dan alif nun. Tapi sebenarnya lebih kuatnya di ajam. Pakistan non Arab. Nah, lihat di situ kena min. Min kita tahu min huruf jar. Nah, efeknya pada nama yang ghairul munsharif malah menjadi fathah. Harusnya kan ana min Pakistani gitu kan. Nah, tapi ghairul munsharif tidak menerima kasroh juga. Selain enggak menerima tanwin, dia juga tidak menerima kasroh. Ya, nah begitu bacanya. Tapi kita baca min aina anta 1 2 3. Min aina anta? Ana min Pakistan. Lanjut. Indi sab'atu dafatiro. Liman ya. Nah, sampai dulu. Apa kata gurunya nih? Indi sab'atu dafatiro. Ya betul. Liman hiya? Milik siapa? Dia gitu ya. Dianya kembali ke dafatir karena dia jamak tidak berakal dihukumi muannas tunggal. Nah, lihat situ, dafatir jamak dari daftarun. Dan dia jamaknya sigo muntahal jumu yang paling atas di papan tulis. 2 alif 2. Maka ketika terletak setelah angka, kita tahu isim yang terletak setelah angka mudhofun ilaih kan? 7 buku sab'atu kutubin. Nah, karena dia ghairul munsharif, jadilah dia sab'atu dafatiro bukan sab'atu dafatirin. Masih sama pembahasannya intinya, ya. Dia majrurnya atau kasrohnya malah pakai fathah. Ya, isim setelah angka mudhofun ilaih. Kita baca 1 2 3. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya? Nah, lanjut. Kata si Abbas hati. Hati ini artinya bawakan, datangkan. Ya, ini bentuknya aneh sendiri dia. Ya ustadu wahai ustad. Kemudian dikatakan hadzali, apa artinya? Ini milik saya. Terus dan ini milik Muhammad, dan ini milik Hamid, dan ini milik Ibrahim, dan ini milik Utsman, dan ini milik Yusuf, dan ini milik Farhan. Ini kalimatnya sama semua. Kena huruf jar li. Wa hadza li Muhammadin. Karena bertanwin pakai kasroh biasa normal. Wa hadza li Hamidin. Sisanya ghairul munsharif. Wa hadza li Ibrahima. Enggak Ibrahimin ya. Kenapa ini ghairul munsharifnya? Ibrahim nama non Arab. Wa hadza li Utsmana sama pakai fathah. Kenapa ini ghairul munsharif? Nama alif nun. Wa hadza li Yusufa.
Nama non Arab. Wa hadza li Talhata. Nama dan taknis. Nama dan cara ciri-ciri perempuan. Kita baca 1, 2, 3. Hati ya ustazu. Hadza li. Wa hadza li Muhammadin. Wa hadza li Hamidin. Wa hadza Talhata. Lanjut. Ahaza kitabuka ya Muhammad. Ya Muhammad. Du. Kan kalau dipanggil hilang tanwin. Ahada kita buka ya Muhammadu. Lanjut. Baca lagi. Ahaza kitabu Hamzata. Kitabu Hamzata. Hamzata. Nah, lihat situ. Ahada kita buka ya Muhammadu. Apa artinya? Apakah ini bukumu wahai Muhammad? La hadza kitabu Hamzata. Ini bukunya Hamzah. Bukunya Hamzah. Hamzah di situ sebagai apa? Hamzah sebagai nama. Enggak kedudukannya. Kita tahu dia ghairu munsharif karena nama dan ada ciri perempuan tanis. Kedudukan kalimatnya mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih kasroh kan? Nah, namun dia tidak bertanwin maka jadi fathah. Kitabu Hamzata. Kitab nakiro Hamzah nama orang, ma'rifah nakiro ma'rifah di antara ciri-ciri penyandaran. Idhofah atau mudhafun ilaih. Baik, kita baca 1, 2, 3. Ahaza kitabuka ya Muhammadu. La haza kitabu Hamzata. Lanjut. Aina Ali Yun. Aina aliyun ya ikhwanu zahaba Ilar Riyadh. wahai Ikhwan. saudara-saudaraku, Wahai saudara-saudara. saudara-saudara, zahaba pergi ke Riyadh. Dia pergi ke Riyadh. Ikhwan ghairu munsharif enggak? Alif nun ya. Hah? Iya. Iya. Enggak dong. Kan harus terkumpul dengan alam atau enggak sifat. Ikhwan bukan nama orang kecuali kalau dijadiin nama orang ya. Dan juga bukan sifat. Ya, ini isim jins namanya. Ya bang, enggak dong. Aina Aliyun ya ikhwanu, di mana Ali wahai ikhwan? Zahaba ila Riyadhi, dia pergi ke Riyadh. Di sini enggak ada pembahasannya. Kita baca 1, 2, 3. Aina Aliyun ya ikhwanu zahaba ila Riyadhi. Lanjut. Di situ ya. Wa aina Yaqubu? Makkah. Yaqub ghairu munsharif enggak? Hah? Hah? Yakub bertanwin enggak? Enggak kan? Nah, kenapa dia? Nama non Arab. Nah, kemudian Makkah juga termasuk ya, karena dia alam dan taknis, nama dan ciri perempuan. Kena ila pakai fathah, ila Makkata. Tapi kita baca wa aina Yaqubu 1, 2, 3. Wa aina Yaqubu zahaba ila Makkata. Lanjut. Aina Ishaqu kharaja. Oh, kharaja doang ya? Iya. Nah, taib aina Ishaqu. Ishaq juga sama. Nama non Arab. Kharaja ilal mudi, di sini kharaja ilal mudi. Di situ berarti kharaja doang. Berarti jawabannya telah keluar. Di mana Ishaq? Ishaq telah keluar. Taib kita baca 1, 2, 3. Aina Ishaqu kharaja. Lanjut. Mata kharaja qablakum sidaqo. Nah, Kapan keluarnya? kapan dia keluar? Kapan dia keluar? Dia keluar 5 menit yang lalu. Dia keluar 5 menit yang lalu. Khomsi kenapa di kasroh? Setelah qobla isim zorof. Setelah zorof biasanya apa? Ya, majrur sebagai
Mudhafun ilaih. Daqaiq sebagai apa? Setelah angka. Mudhafun ilaih lagi. Ahsan. Nah, karena dia ghairu munsharif, kenapa dia ghairu munsharifnya? Daqaiq. Sigo muntahal jumu. Ini jamak dari daqiqatun. Ya, karena dia ghairu munsharif maka kasrohnya pakai fathah atau majrurnya dengan fathah. Tapi kita baca mata kharaja 1 2 3. Mata kharaja qabla khamsi daqaiq. Kharaja qabla khamsi daqaiq. Dia pergi atau dia keluar 5 menit yang lalu. Bawahnya kita baca ta'ammal alam silatal atiyata. Yang di atas isim yang bertanwin kena jar biasa ya. Jadi kasroh. Kita baca Muhammadun min Muhammadin. 1 2 3. Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Yang 3 di awal kena jar. Yang paling terakhir mudhafun ilaih dari kitab. Nah, yang bawah untuk ghairu munsharifnya Zainab, nama perempuan. Silakan dibaca 1 2 3. Zainabu min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Contoh lagi, misal nama kunyah itu susunannya selalu mudhafun ilaih. Abu Bakar, maka dibaca harokatnya Abu Bakar. Kalau Hurairah, Abu Hurairah. Karena dia alam taknis. Walaupun ini artinya anak kucing ya, Hurairah itu artinya anak kucing. Dari kata hir. Kemudian dipanggil manja jadi Hurairah anak kucing. Tapi kan Abu Hurairah sudah jadi nama buat sahabat Nabi yang itu. Maka tatkala sudah jadi nama dia jadi ghairu munsharif karena ada taknya ya. Begitupun misalnya yang lain. Ibunya Aisyah, maka kita katakan Ummu Aisyah. Ummu Haf misalnya Haf Sota karena dia mudhafun ilaih semua. Nama kunyah susunan yang belakangnya adalah mudhafun ilaih. Kalau tidak bertanwin berarti di fathah. Yang bawah Iqra waktu kelas, silakan dibaca. Terjemahkan. Bukan. Buku ini buku Ahmad Muhammad Dan yang itu, ya ini buku juga punya Zainab kopi. Nah di situ hazanya kena al berarti terjemahan terbalik ya, badal. Aku lihat desain di rumahnya Ami. Iya. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainab. Nah ini fokusnya ya, li Zainab. Milik Zainab. Kena jar dengan fathah karena dia alam taknis. Baik, kita baca 1 2 3. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainab. Lanjut. Ila Ahmad. Apa artinya? Khalid telah pergi menuju Ahmad. Ahmad ghairu munsharif. Nama dan mirip fiil kena ila Ahmada. Baik, kita baca 1 2 3. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Nomor 3. Itu salah cetak ya. Tasdidnya harusnya di huruf mim. Wa zahaba ammi Juddata. Makkah dan Juddah sama-sama ghairu munsharif. Juddah kenapa Juddah? Nama dan taknis ya, karena dia nama kota Jeddah. Apa artinya nih? Taib 1 2 3. Zahaba abi ila Makkata wa zahaba ammi
ila Juddata. Misalnya kita katakan ayahku pergi ke Madinah. Gimana bahasa Arabnya? Zahaba abi Madinata atau Madinati? Madinati. Nah, kalau Madinah kenapa bisa pakai kasroh? Hah? Dari Musa juga? Al-Madinah. Asalnya ya? Al-Munawwar. Kenapa dia dari Musa? Karena alam tanis. Cuma yang bikin batal adalah alif lam. Kalau ada alif lam, dia balik lagi bisa jadi kasroh. Contoh, Mughirah. Nama laki nih ya, tapi mirip perempuan. Kalau kita kasih an Mughirata. Sebagian orang Arab ada yang menamai Mughirah pakai al. Berarti nanti anil Mughirati. Nah, ini walaupun belum dibahas, coba nggak apa-apa. Sekedar tambahan. Di antara pembatal ghairu munsharif adalah alif lam. Maksudnya pembatal adalah pembatal hukumnya. Maksudnya dia bisa dikasroh lagi. Nanti ada lagi pembatal satu lagi. Nanti di kitab Muyasar. Lanjut. Ukhtu Marwana maridotun. Apa artinya? Yang tadi dia sudah dibaca belum? Zahababi udah dibaca belum? Oh udah ya. Yang keempat, ukhtu Marwana, saudarinya Marwan, maridotun sakit. Nah di situ ghairu munsharifnya Marwan. Kenapa Marwan? Nama alif nun. Kenapa dia fathah atau kenapa dia majrur? Mudhafun ilaih dari ukhtu ya, saudarinya Marwan. Ah, kita baca 1 2 3. Ukhtu Marwana maridotun. Aina zawju Khadijata huwa Filan Landana. Filandana. Betul. Khadijata kenapa majrur? Karena taknis Enggak, kenapa di fathah maksudnya? Bukan, maksudnya harokatnya kenapa berubah? Itu mudhafun ilai dari zauju dan dia ghairu munsharif karena alam taknis kan. Kalau landana kenapa dia ghairu munsharif? Enggak, kenapa dia ghairu munsharif? Pertanyaannya beda sekarang. Ajam. Dan dia majrur kena huruf jar fi. Beda ya. Khadijah kena idhofah mudhafun ilai, landan kena huruf jar. Di mana suaminya Khadijah? Dia di London. Kita baca 1 2 3. Aina zauju Khadijata huwa fi Landana. Lanjut. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Saya Ratu Hamidin. Betul. Hamidin dan Ibrahim sebagai mudhafun ilaihi dari sayyarah. Masih ingat ya ciri-ciri mudhafun ilaihi? Nakiro ketemu ma'rifah. Ciri-ciri paling umum ya. Nakiro itu tanpa alif lam, bukan nama orang. Ma'rifah itu isim pakai alif lam atau nama orang. Sayyaratu Hamidin, Hamidin dikasroh karena dia bukan ghairu munsharif. Normal. Adapun Ibrahim ghairu munsharif, maka kita baca sayyaratu Ibrahima. Baik, apa artinya nih? Baik, kita baca 1 2 3. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Lanjut. Ini persis kayak kalimat yang di atas. Baitu Khalidin mudhafun ilaih, kabirun wa baitu Usama tak sama mudhafun ilaih tapi Usama alam taknis,
saghirun. Apa artinya? Hah? Baru. Dan rumahnya Usama kecil. Tapi kita baca 1, 2, 3. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Lanjut. Abuki. Zahaba ila Baghdad. Betul. Aina zahaba abuki ya Laila. Apa artinya ini? Kemana? Ayahmu? Kemana ayahmu pergi wahai Laila? Dia pergi ke Baghdad. Baghdad nama apa? Nama non Arab. Irak ya, Irak nggak masuk Arab. Makanya dia dijar dengan fathah. Di situ pelakunya zahaba adalah abuki ya, laki-laki, makanya pakai zahaba. Kalau perempuan kan pasti zahabat. Tapi ingat, ini pelakunya adalah bapaknya laki. Yang jadi perempuan di situ bukan pelakunya, tapi yang jadi perempuan hanya khitabnya yang dipanggil. Nah, kemana bapakmu pergi wahai Laila? Dia pergi ke Baghdad. Tapi kita baca 1, 2, 3. Aina zahaba abuki ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Nomor 9. Fi Istanbul. Kenapa kalau masajid? Masajid katsirotun, betul. Ya, apa artinya nih? Di Istanbul banyak masjid. Terjemahan tekstual. Di Istanbul terdapat masjid yang banyak. Karena dia naat ya. Jadi kita di awal-awal kita berusaha terjemahkan setekstual mungkin. Istanbul, kenapa dia ghairu munsharif? Nama non Arab. Ya, nama dan ajam. Tapi kita baca 1, 2, 3. Fi Istanbul masajidu katsiratun. 10. Ini khamsatu Mafatiha. Mafatiha sebagai apa? Ya, yang bikin dia majrur apa? Mudhafun ilaih. Mantap. Apa artinya? Nah, saya memiliki 5 kunci. Sama dari miftah. Tapi kita baca 1, 2, 3. Indi khamsatu mafatiha. 11. Apa artinya? Tapi kita baca 1, 2, 3. Al-Ka'batu fi Makkah. Masajidah kenapa? Sigo muntahal jumu. Terus majrurnya karena mudhafun ilaih, karena terletak setelah angka 3 sampai 10 ya. Apa artinya nih fi hadzal syari'? Nah, syari'i kenapa majrur? Badal dari hadza. Hadzanya majrur karena fi. Mantap. Baik, kita baca 1, 2, 3. Fi hadzal syari'i salah satu masajida. 13. Nah, ini apa artinya? Hadzat tabibu ismuhu William. Bukan. Dokter ini
Nah, William London nama ajam ya. Yang majrur hanya London, Williamnya enggak, marfu normal. Wadzalika ismuhu Luisu. dan itu nama dia Louis dan dia Dari Paris. Yang ajam yang nama ajam Louis dan Parisnya. Yang majrur hanya Parisnya. Louisnya normal marfu. Ya. Min London sama min Barisa. Baik, kita baca 1 2 3. Hadzat tabibu ismuhu William wa huwa min London wa dzalika ismuhu Luisu wa huwa min Barisa. Mungkin kalian ada yang baca hadzat tabibu ismuhu William, boleh aja. Cuma di situ kan sebenarnya kalimatnya terpisah antara mubtada dan khobar, subjek dan predikatnya. Jadi kadang-kadang orang Arab ketika terpisah seperti itu dia bisa juga bacanya. Wadzalika, dan yang itu tuh ismuhu Luisu, namanya adalah Luis. Khawatir kalau dibaca sambung kayak bukan subjek predikat. Wadzalika ismuhu Luisu. Ya, jadi hukum membaca hamzah wasol di wasol itu sebenarnya ada beberapa keadaan untuk boleh tidak diwasol. Tapi dibaca terpisah atau wakaf. Udah dibaca ini ya? Tab nomor 14-nya insyaallah nanti kita lanjut pada Isya. Insyaallah habis bab ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam.